Perkenalkan, nama saya Fadli Nur Hidayat dengan NIM 32022166063 dari jurusan Teknik Elektro Program Studi D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana caranya menggunakan PKG Tool di Linux Slackware. PKG Tool sendiri terdiri dari 3, yaitu ada Remove, Install, dan Upgrade. Nah, selain PKG Tool, kita juga akan menggunakan SBO PKG satu kali nanti untuk mencobanya. Oke, ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kita masih menggunakan virtual machine dari VirtualBox. Jadi kita lanjut OS sebelumnya. Oke, yang pertama kita buka dulu software VirtualBox-nya. Nah, jika sudah dibuka, kita pilih Start. Di sini kita akan login sebagai root. Jika sudah login, pertama kita akan mengecek virtual machine ini apakah sudah terkoneksi dengan internet atau belum, karena nanti kita akan membutuhkan koneksi internet di saat menggunakan SBO PKG. Oke. Untuk mengecek apakah virtual machine ini sudah terhubung dengan internet, kita bisa menggunakan perintah ifconfig. Nah, di sini sudah tertera inet dengan IP address 10.02.15. Nah, jika sudah tertera IP-nya, artinya virtual machine ini sudah terkoneksi dengan internet, yang dimana laptop ini sebagai jembatan untuk menghubungkan internetnya. Oke, jika sudah, kita bisa langsung masuk ke langkah pertama. Langkah pertama kita akan mencoba menghapus packaging yang sudah terinstall di dalam Linux Slackware ini. Untuk menghapus, kita bisa menggunakan perintah remove PKG. Oke, kita masukkan sintaksnya remove PKG. Nah, sintaks ini disusul oleh jalur directory dan nama dari package yang akan kita hapus. Untuk jalur directory package yang terinstall ada di /var/log/package. Nah, ini adalah jalur directory di mana semua package terinstall di dalam Linux Slackware. Nah, berikutnya akan disusul dengan nama dari package tersebut. Kita masukkan nama package-nya Mozilla. Nah, di sini tertera 3 package yang memiliki nama depan Mozilla. Ada Mozilla Firefox, Mozilla NSS, dan Mozilla Thunderbird. Oke, mungkin contoh penghapusannya kita ganti ke Mozilla Thunderbird saja. Saya akan menghapus Mozilla Thunderbird. Sintaks ini kita lanjutkan dengan Thunderbird. Supaya lebih cepat, tekan tombol tab saja. Nah, dia akan otomatis mengisi sesuai dengan namanya, karena Thunderbird hanya satu. Jika sintaksnya sudah lengkap seperti ini, remove PKG, kemudian jalur direktorinya var log package, kemudian nama package-nya Mozilla Thunderbird 9151866641, artinya sintaksnya ini sudah selesai. Kita bisa tekan enter untuk melakukan proses penghapusan atau remove package-nya. Oke, ini sudah masuk ke proses remove file. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita bisa mengecek apakah Mozilla Thunderbird ini sudah terhapus atau belum. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan perintah ls, kemudian jalur direktorinya itu ada di var/log remove package. Nah, ini adalah jalur direktori di mana semua package-package yang telah terhapus atau history package yang sudah terhapus. Kita enter. Di sini terdapat ini yang barusan kita hapus ini, Thunderbird 9151. File yang ini. Ini adalah package yang barusan saja kita hapus, dan package-package sebelumnya juga pernah saya lakukan sebagai contoh untuk menghapus dan menginstal kembali. Oke, itu sudah berhasil dihapus. Berarti proses penghapusan sudah selesai. Kemudian kita masuk proses install package. Bagaimana cara menginstalnya? Kita memerlukan file ISO dari Linux Slackware atau file ISO waktu kita menginstal di video sebelumnya. Nah, dari file itu akan kita akses untuk mengambil dan menginstal package dari Mozilla Thunderbird tersebut. Oke, caranya
kita kembali ke VirtualBox terlebih dahulu, kemudian di bagian optical drive ini kita pilih, kemudian kita centang di bagian Slackware 64 versi 15 ini. Nah, ini adalah file ISO yang kita gunakan waktu kita menginstal Linux Slackware di video sebelumnya. Oke, ini kita pilih, kemudian jika sudah berubah seperti ini, kita kembali ke Linuxnya dan masukkan perintah mount spasi /dev /dvd 0 spasi /mnt/dvd. Oke, benar. Ini perintahnya untuk mount file ISO tadi kepada Linux agar si Linux bisa membaca file ISO tersebut. Enter. Oke, sudah mnt/dvd warning source write protected mounted read only. Artinya file tadi sudah termounting ke dalam Linux ini. Bagaimana cara melihatnya? Apakah sudah termount atau belum? Kita bisa menggunakan perintah ls mnt/dvd. Nah, di sini adalah file yang terbaca dari file ISO tersebut. Nah, file yang kita ambil nanti atau package yang kita ambil itu nanti berada di direktori Slackware 64. Jadi kita akan akses direktori Slackware 64 terlebih dahulu. Kita akses cd mnt dvd Slackware 64/xap. Oke, kita sudah mengganti direktori dan sudah masuk ke dalam direktori mnt dvd Slackware 64 xap. Nah, kita bisa melakukan proses instalasi di sini. Untuk proses instalasi, sintaksnya mudah, sama seperti yang remove, hanya kita ganti sintaksnya menjadi install pkg. Install pkg, kemudian cari nama package-nya. Sama seperti package sebelumnya, karena tadi kita menghapus Mozilla Thunderbird, jadi kita akan menginstal Mozilla Thunderbird juga. Kita ketikkan namanya Mozilla Thunder, kemudian tekan tab saja untuk mempermudah. Oke, untuk formatnya ini TXZ ya. Jadi sintaknya sudah lengkap, install pkg, kemudian disusul dengan nama package-nya secara lengkap. Install pkg Mozilla Thunderbird 91518661 TXZ sebagai format packagingnya. Oke, kita enter saja untuk langsung proses instalasi. Oke, proses instalasi sudah selesai. Di atas di bagian sini sudah tertera tulisan package Mozilla Thunderbird installed, artinya sudah terinstall ke sistem operasi kita. Nah, sebelum kita kembali, kita akan mengambil atau mengcopy file packaging tadi, akan kita taruh ke folder root. Ini tujuannya nanti ke proses berikutnya, yaitu proses upgrade. Jadi untuk copy file kita bisa menggunakan perintah cp, kemudian disusul dengan nama packagingnya Mozilla Thunder oke, TXZ. Kita akan copy ke folder root. Nah, seperti ini. Oke, proses copy sudah selesai. Jika proses copy sudah selesai dan proses install sudah selesai, kita bisa keluar dari direktori ini menggunakan perintah cd. Nah, menggunakan perintah cd kita akan langsung kembali ke direktori paling awal, root. Kita lihat apakah proses copy tadi berhasil atau tidak menggunakan perintah ls. Nah, di sini sudah tertera Mozilla Thunderbird 9151. Itu adalah file packaging yang kita copy dari Slackware 64 tadi. Jika sudah, kita akan mengeluarkan file ISO tadi dengan perintah mount dev dvd 0. Oke, ini sudah keluar, artinya sudah tercabut, filenya sudah di unknown. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke proses upgrading PKG atau upgrade PKG. Sebagai contoh di dalam video ini, upgrading kita lakukan
untuk mengupgrade versi Mozilla Thunderbird yang sudah kita install tadi ke versi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dari versi 91,5,1 ini kita akan upgrade menjadi 95,5, tapi ini hanya sebagai contoh, dengan cara file yang kita copy dari ISO Slackware 64 tadi akan kita rename, akan kita ubah namanya, kita ubah versinya menjadi lebih tinggi. Jadi yang awalnya 91 kita akan ubah menjadi 95 dan nanti akan terbaca sebagai upgrade. Cara untuk merename-nya kita bisa menggunakan perintah mv, nama filenya, oke, nama file ini. Kemudian sintaks berikutnya adalah nama file baru atau rename-annya. Nah, oke, ini kita ubah yang angka 91 kita ubah menjadi angka 95. Seakan-akan file ini telah upgrade versi. Oke, enter. Kemudian kita lihat lagi apakah sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah Mozilla-nya menjadi Mozilla Thunderbird 95. Yang awalnya 91 sudah kita rename menjadi 95. Jika sudah terdapat versi yang lebih tinggi ini, kita akan langsung melakukan proses upgrade PKG. Upgrade PKG sintaksnya sama dengan dua sintaks sebelumnya, hanya kata depan yang kita ganti menjadi upgrade PKG. Kita ketik upgrade PKG, kemudian nama file packagingnya Mozilla Thunderbird 95. Nah, di sini terbaca sebagai 95. Jika sudah, kita enter. Nah, di sini akan terbaca sebagai upgrading Mozilla. Oke, proses upgrade sudah selesai. Bagaimana cara mengecek package ini sudah terupgrade atau belum? Semestinya Mozilla Thunderbird ini sudah versi 95, jadi kita akan mengecek versinya atau mengecek package yang sudah terinstall menggunakan perintah ls farlock package. Oke, sini lihat yang paling bawah sudah terinstall Mozilla Thunderbird versi 95,5,1. Itu adalah versi yang setelah kita upgrade tadi. Artinya proses upgrade telah berhasil. Oke, yang di bagian PKG tool kita sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian SBO PKG. Untuk menggunakan SBO PKG, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu dari website SBO PKG. Nah, untuk mengakses itu kita bisa menggunakan perintah links https sbopkg.org. Nah, perintah ini akan mengarahkan kita langsung ke website SBO PKG. Jika sudah masuk ke menu seperti ini, kita pilih ke bagian package. Nah, package yang ini. Nah, kemudian kita pilih save untuk menyimpan file yang akan di-download. Save dengan nama sbopkg. Oke, ini akan tersimpan di jalur direktori root atau direktori paling awal. Oke, kita bisa langsung keluar untuk mengecek apakah sudah tersimpan atau belum filenya. Kita ls untuk melihat daftar file. Nah, di sini sudah terdapat file packagingnya sbopkg 0382, yang artinya proses download tadi sudah selesai atau sudah berhasil. Oke, jika sudah, kita masuk ke perintah sbopkg. Nah, jika sudah masuk ke menu ini, kita pilih menu sync. Jika sudah seperti ini, ada tulisan sync complete, artinya proses sinkronisasi sudah selesai. Kita pilih exit. Nah, jika sudah, kita turun ke bagian search. Kemudian kita ketikkan kata kunci netbox. Enter. Nah, di sini ada tertera satu network/adhoc. Kita pilih OK. Kemudian kita pilih install yang paling bawah ini. Oke, ini akan langsung masuk ke proses install.
paste any key continue. Oke, sudah. Jika sudah, kita bisa keluar back, kemudian main menu, exit. Nah, jika sudah, ketikkan perintah nethox untuk melihat apakah package-nya sudah bisa dijalankan atau belum. Nah, jika sudah masuk seperti ini, artinya package nethox tadi sudah berhasil diinstal. Untuk keluarnya kita bisa tekan Ctrl C. Oke, sudah keluar. Nah, mungkin untuk video ini sampai di sini saja. Tadi kita sudah berhasil melakukan remove PKG, install PKG, upgrade PKG, dan instalasi packaging dari SBO PKG. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.